Ini dalilnya ada, Kimat ya. Apa saja yang Anda pelajari? Kok sampai tidak tahu ayat ini, hadis ini? Romli al-Idrus atau Idrus Romli, pembela-pembela Ba'lawi itu nanti ketemu Rasulullah Muhammad SAW. Betapa malunya mereka nanti ketemu Rasulullah Muhammad SAW dalam keadaan mereka membela orang-orang yang mencangkok nasab Rasulullah Muhammad SAW, mengaku keturunannya namun mereka bukan keturunannya. Romli al-Idrus atau Idrus Romli, katanya dia. Artinya bahasa setengah mengejek. Kalau saya pribadi, untuk dipanggil kiai itu sebenarnya yang pantas Pak Idrus. Kiai Idrus Romli yang pantas dipanggil kiai, bukan si Kiai Imaduddin ini. Kalau boleh memilih, ya Ustadz Idrus Romli yang pantas dipanggil kiai, karena alimnya jelas, ilmunya jelas, tidak pernah kabur-kaburan. Nah, itu Kiai Idrus Romli ya. Beliau itu alim alamah luar biasa, lebih-lebih di dalam bidang hadis. Sedangkan Ki Imaduddin atau Pak Imad ini kenapa dia selalu kabur di dalam forum diskusi? Karena kalau dia melawan, maka dia tidak akan punya hujah sama sekali. Dia bisanya di online, bisa melawan kalau di online, karena malunya itu tidak terlalu tampak. Jadi seenaknya dia memanggil panggilan Romli al-Idrus dengan bahasa ejekan. Saya kasih tahu, ahibbullah lima yaghzukum min ni'amihi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintailah Allah karena nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan pada kita. Wa ahibbuni bihubbillah, cintailah aku, kata Rasulullah, dengan sebab mencintai Allah. Wa ahibbu ahla baiti bihubbi, cintailah keluargaku, kerabatku, keturunanku, itu dengan sebab mencintaiku. Artinya Rasulullah menisbatkan keluarganya itu, mencintai keluarganya dengan menisbatkan pada diri beliau. Sekarang masalahnya, kata si Imaduddin, Ba'lawi ini bukan zuriyah Rasul. Padahal di salah satu videonya Imaduddin ini berkata ya, tidak ada dalil satupun baik dari hadis ataupun Al-Quran keharusan mencintai daripada zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sendiri tidak tahu bahwa ini ada hadis. Al-Quran jelas, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawadda fil qurba. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya, di sini di dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mukhriqah, beliau mengutip perkataan daripada Imam Al-Baghawi, inna mawaddatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mawaddata aqaribihi min faraididdin, bahwasanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kerabatnya ini termasuk daripada kewajiban agama. Ini berlandaskan pada hadis dan ayat Al-Quran tadi. Imam Asy'arani, wajibul i'tiqad
ujub mahabbati dzurriyyati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikramihim wa ihtiramihim. Jadi wajib meyakini kewajiban mencintai dzurriyyah Rasulullah, dan wajib meyakini kewajiban memuliakan dzurriyyah Rasulullah dan mencintainya. Nah, ini Al-Imam Asy-Sya'rani ketika berkata seperti ini, beliau berlandaskan dengan ayat Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddah fil qurba. Nah, ini dalilnya ada, Kimat ya. Apa saja yang Anda pelajari? Kok sampai tidak tahu ayat ini, hadis ini, perkataan daripada Imam Ibnu Hajar, Imam Asy-Sya'rani, Imam Al-Baghawi yang dibawakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini apa saja yang Anda kerjakan? Apa hanya fokus mau membatalkan nasab Sadah Ba'alawi, sehingga siapapun orang yang menentang, yang tidak mau terhadap pendapatmu, kamu anggap itu apa? Orang yang tidak ada apa-apanya. Padahal sekelas Kiai Haji Idrus Romli itu bukan kelas daerah. Beliau itu sudah internasional, mancanegara bahkan. Ini yang tidak pernah kemana-mana ini. Lucu, Kiai Iman ini lucu. Jadi maaf ya, kalau antum tidak bisa memuliakan orang lain, maka jangan harap antum itu bisa dimuliakan oleh orang lain. Untuk Kiai Imaduddin, Pak Idrus Romli itu tidak pernah kabur, musuhnya yang selalu kabur. Pak Idrus Romli itu tidak pernah kabur, lawan diskusinya yang selalu kabur kalau melawan beliau. Ini hanya bisa hanya bisa menyebutkan kitab Rasail fi ilmin nasab, Al-Kafi Al-Muntakhab, Muqaddimah fi ilmin nasab, Al-Fakhri Al-Asili. Ini sudah merasa lebih alim daripada ulama-ulama yang terdahulu, merasa lebih alim daripada Syekh Ali Jum'ah, daripada Kiai Haji Idrus Romli yang sudah terbukti, sedangkan dia masih belum terbukti kecuali berkuar-kuar di media saja. Melawan orang macam ini ya, ini buang-buang waktu, kata Ustadz Wafi itu ya, buang-buang waktu. Akan tetapi kalau dibiarkan ini nanti oleh orang-orang dikira sebuah kebenaran, padahal ini sudah melenceng, menyimpang daripada faham-faham yang sudah diajarkan oleh kiai-kiai kita, oleh pendahulu-pendahulu kita. Makanya mari kita buktikan, kita diskusikan, kita buktikan kalau memang itu ilmiah. Seperti itu, ini ilmiah, ranah ilmiah. Jangan ada tebar-tebar fitnah, apalagi membangun sebuah narasi yang menimbulkan kebencian di masyarakat. Jangan. Ini ilmiah, kajian ilmiah. Kalau lagaknya seperti tadi Pak Imaduddin, itu jelas membangun sebuah kebencian di hati orang lain, orang yang yang pernah berguru pada beliau dan beliau punya banyak muhibbin, sehingga nanti mereka akan punya rasa benci terhadap Anda, Pak Imad ya. Ya. Terima kasih. Mari kita jalani hidup ini yang sesuai dengan kehidupan pendahulu kita. Kita rukun, hidup rukun. Tidak usah saling menebar fitnah, menebar kebencian di tengah-tengah masyarakat, mengadu domba antara habaib dengan kiai. Jangan. Ya sudah, terima kasih.